Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Aswiwanti dengan NIM A1C020076 dari kelas B Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Baik, yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 Masehi. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Selanjutnya, istilah Pancasila dipakai oleh Insinyur Soekarno pada saat beliau menyampaikan pidato mengenai dasar negara di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Hingga sekarang ini, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian Pancasila secara historis. Makna Pancasila secara historis artinya makna Pancasila ditinjau dari sejarahnya. Untuk memahami makna Pancasila secara historis, perlu kita pahami bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara berlangsung pada akhir masa pendudukan Jepang. Hal itu diawali dengan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun, janji itu tidak terlaksanakan karena Jepang kalah dari sekutu sehingga mengharuskan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dan memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Tenno Heika atau Hirohito, Kaisar Jepang, BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Chosakai secara resmi dibentuk. Upacara pelantikan BPUPKI dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 1945. Peresmian dilangsungkan di gedung Chuo Sangiin atau Dewan Penasihat Pemerintah Militer di Jalan Pejambon, Jakarta, sekarang sebagai gedung Kementerian Luar Negeri. Dalam sidang BPUPKI terdapat beberapa tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara. Tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, Supomo pada 31 Mei 1945 dan Soekarno pada 1 Juni 1945. Yang pertama, Muhammad Yamin. Tokoh yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara adalah Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan pidatonya tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Kemudian selanjutnya, Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Beliau mengajukan gagasan dasar negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Kemudian yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Pada esok harinya, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang rumusan 5 dasar negara bagi Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan.
Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. BPUPKI kembali bersidang pada tanggal 15 Juli 1945 untuk membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 1945, anggota sidang menerima secara bulat rancangan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, tugas badan ini dalam menyiapkan dasar negara bagi Indonesia merdeka telah selesai. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Akan tetapi, para anggota mengusulkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI atau dikenal dengan Dokuritsu Zumbi Inkai diresmikan. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Akibat suasana yang tidak menentu dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka PPKI baru dapat bekerja pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI bersidang pertama kali di Pejambon. PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bunyi Pancasila selengkapnya sebagai dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian Pancasila secara etimologis. Pengertian secara etimologis artinya pengertian ditinjau dari asal-usul kata. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti berbatu sendi, alas, prinsip atau dasar. Pancasila artinya dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila juga berarti 5 peraturan tingkah laku yang penting. Kata Pancasila berasal dari kepustakaan Buddha. Di India, dalam agama Buddha terdapat ajaran moral seperti Sada, Shila, Sapta Shila, dan Pancasila. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian Pancasila secara yuridis. Pengertian Pancasila secara yuridis artinya pengertian menurut hukum. Pancasila adalah dasar negara dari negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.